Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya. Nah, baik, di kesempatan kali ini akan kami bahas tentang siapakah umat Muhammad itu. Ketika Nabi Adam di surga, beliau melihat nama Allah bersanding dengan nama seseorang di tiang arsy ya, seperti itu ya. Siapakah nama itu? Muhammad. Nah, Muhammadnya belum lahir. Nah, ini makna kias ya. Muhammadnya itu unsur qadim. Orangnya nabi, tapi ruhaniahnya adalah Rasulullah. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, fisiknya adalah nabi, tapi metafisiknya adalah Rasulullah. Maka disebut Muhammad Rasulullah. Nah, yang tertinggi inilah dipakai untuk nama ini, yaitu Muhammad ya. Walaupun di sejarah dikatakan bahwa yang memberi nama Muhammad itu adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib ya. Banyak dicemooh oleh orang-orang saat itu sebab namanya nggak sesuai dengan nama tradisi mereka, tradisi kafir Quraisy. Ya, nah kalau memang Muhammad itu qadim dan memang faktanya qadim sebagai rasulnya dan unsur qadimnya ini sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam, apakah dia tidak mewujud? Nah, itu pertanyaannya. Mesti mewujud karena harus berperan. Sebab Muhammad ini bukti sebagai kasih sayang Allah kepada seluruh ciptaannya. Nah, berarti Muhammad Rasulullah ini yang kodimnya dari Muhammad atau hakikatnya Muhammad ini di zaman Nabi Adam ya adanya di Nabi Adam. Di zaman Nabi Idris adanya di Nabi Idris. Di zaman Nabi Nuh adanya di Nabi Nuh. Ini tentang hakikatnya ya. Terus zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi
terus zaman Nabi Isa. Juga pada akhirnya di zaman Nabi Muhammad sendiri. Nah, sempurnalah uh, perwujudannya seperti itu. Apakah yang sebelum-sebelumnya berarti nggak sempurna? Tetap sempurna, tapi di zamannya masing-masing, sesuai dengan existing zamannya masing-masing. Sempurna di zamannya masing-masing. Ya, kiasnya seperti ini. Tidak mungkin ember ukuran 1 liter diisi air 2 liter. Begitu pula seterusnya. Ember 2 liter nggak mungkin diisi air 3 liter. Ember 3 liter nggak mungkin diisi air 4 liter dan seterusnya. Diisi pas-pas saja tuh. Yang 1 liter diisi 1 liter, yang 2 liter diisi 2 liter, dan seterusnya. Jadi sempurna di zamannya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti dikatakan paling sempurna zaman Nabi Muhammad yang sebelumnya nggak sempurna atau belum sempurna, bukan. Ya makanya ketika Nabi Muhammad Isra Miraj itu di langit pertama ketemu Nabi A, langit kedua ketemu Nabi B, langit ketiga ketemu Nabi C, dan seterusnya. Nah, itu kias menggambarkan akan kesempurnaan para nabi, nah, di zamannya masing-masing. Makom ya. Nah, seperti itu. Nah, para nabi ini punya umat. Ya, walaupun ada satu nabi yang dicatat ya, tidak ada pengikutnya, yaitu Nabi Sam'un ya. Ya, nah, nabi ini punya umat. Siapa umatnya? Apakah orang yang ikut nabi? Udah jelas itu umatnya. Tapi yang gak ikut nabi apakah disebut umatnya juga? Nah, seperti itu. Ya tentu saja belum. Nah, umat yang ikut para nabi ini tentu saja ikut kepada ilmu jasmani dan ruhani. Dua-duanya. Jasmaninya mengikut dalam bentuk sunnah, ruhaninya ikut dalam bentuk gambaran kiasnya, naik dimensi seperti itu. Atau yang di video-video saya sebut dengan naiknya kesadaran, seperti itu. Nah, dengan uraian seperti ini, jadi jika Nur Muhammad sebelum di Nabi Muhammad ada di Nabi Isa, jasadnya lahir sebagai Nabi Isa. Tapi ruhaniahnya atau kodimnya itu sama dengan kodimnya para nabi-nabi. Seperti itu. Jadi gampangnya hakikatnya ini atau kodimnya atau ruhaniahnya sebelum ada di Nabi Muhammad, ruhaniahnya ada di Nabi Isa. Gitu. Ibaratnya air minum bisa kita taruh gelas,
kemudian kita pindahkan ke botol, kemudian kita pindahkan ke kendi, dan lain-lain. Isinya tetap sama. Bahkan ke pewaris-pewarisnya, ke pewaris para nabi, isinya sama hakikatnya, yaitu Nur Muhammad. Seperti itu. Jika demikian, secara hakikat, ya berarti Nabi Isa ini secara jasad ya lebih tua dari Nabi Muhammad. Tapi secara hakikat, Nabi Muhammad yang lebih tua. Ya, tapi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada perbedaan salah satu di antara para nabi. Hakikatnya sama saja, gitu loh maksudnya. Tidak ada salahnya, ya Nabi Muhammad ini anggaplah misalkan pamannya Nabi, om Nabi Isa ini pamannya Nabi Muhammad, omnya Nabi Muhammad, nah, atau pak leknya Nabi Muhammad. Nah, ya di bulan Desember ini tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat hari lahir kepada uh, pamannya dari Nabi Muhammad, atau selamat Natal kepada uh, pamannya Nabi Muhammad. Ya, ini nggak iseng-iseng aja ya guys nyebut paman ya. Uh, karena ruhanianya tersambung. Bukan paman secara jasad loh ya. Kan paman secara jasad mah banyak kita kenal, ada Abu Thalib, ada Amr bin Hisham, ada siapa lagi tuh yang kita kenal dengan Abu Jahal, Abu Lahab dah gitu ya. Ada Sayyidina Hamzah dan lain-lain. Cuman itu ya. uh, ya paman jauh dah gitu, lain generasi ya, secara kodim gitu. Selamat Natal, selamat hari lahir kepada pamannya dari silsilah kedua dari Thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara, yaitu Nabi Isa. Baik, kembali kepada judul tentang siapakah umat Muhammad. Nah, dengan pola tadi, berarti umat Muhammad adalah yang mengikuti dengan jasmani dan ruhaninya. Kalau jasmani tentu harus dibedakan, memahaminya dengan mengikuti secara ruhani. Kalau ruhani kan kodim disebutnya atau hakikat. Nah, hakikat atau kodim atau ruhani ini tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, atau alam atas sadar. Nah, aduh ini saya turunin aja. Ya. Nah, kemudian kalau mengikuti secara jasmani, mengikuti
sesuai dengan zamannya masing-masing. Di Quran disebutnya Rasulum min anfusikum. Atau ada yang lebih pasnya lagi, ulil amri minkum. Ya, nah ulil amri minkum ini banyak diartikan sebagai jajaran pemerintahan. Oh, ini agak keliru ya. Sebab urutannya ini urutan-urutan suci ya. Ya mohon maaf. Ini urutan-urutan suci. Kalau pemerintahan berarti nggak termasuk ranahnya duniawi. Kalau urusan suci, walaupun ada unsurnya di dunia, tapi arahnya kepada kesucian atau alam qadim atau alam hakikat seperti itu ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini sejajar ya, berbatas ambang ya, vertikal. Allah Maha Suci, Rasul suci, ulil amri minkum berarti yang mengarahkan kepada Rasul, mengarahkan kepada taat kepada Rasul, dan mengarahkan taat kepada Allah. Seperti itu. Nah ini nggak bisa jika dikatakan bahwa ulil amri itu adalah jajaran pemerintahan. Ya negara manapun. Bukan itu ya. Nggak nyambung lah kalau uh, bagaimana kalau misalkan mohon maaf nih presidennya Kim Jong Un kita lahir di Korea Utara, dari Kim Jong Un masa ke Rasul, uh, masa ke Allah gitu kan, nggak tersambung kan tentunya ya seperti itu. Atau mohon maaf ke Donald Trump, masa dari Donald Trump wa atiur Rasul, uh, dan Allah di atasnya, nggak begitu ya. Nah ulil amri itu dulu disebut nabi, setelah nabi disebutnya ulama. Nah ulama ini tentu ulama ruhani yang peran fungsinya sama seperti para nabi. Ya seperti itu. Seperti itu ya, bisa mengantarkan atau bisa uh, membuka metode atau tata cara untuk murid-muridnya, dalam kurung kalau di zaman para nabi ya umatnya, untuk memasuki alam qadim atau alam rasul sampai kepada Allah. Kan susunannya begitu. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ya memang seperti itu bertahap. Ini bukan membedakan bahwa yang belum berhakikat, belum bertarekat, apalagi belum bermakrifat itu rendah. Enggak begitu. Ini kan informasi, sifatnya ilmiun wa amaliyun. Ya, penjelasannya itu ilmiah, logis tinggi, bisa dipraktikkan walaupun ini ilmu yang metafisik gitu. Kita mengalami secara dimensional. Nah, kan memang harus bermakrifat. Bagaimana caranya? Ya kan seperti itu. Nah ini video-video seperti inilah pemaparannya. Ya kami dari jamaah Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara di bawah perintah dari guru kami menyampaikan kabar gembira tentang metodologi agama samawi yang
sebenarnya sudah sangat luntur ya. Islam sudah tidak lagi Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Gitu. Ya, sebenarnya di dalam Islam itu ya Nasrani, ya Yahudi, ya semua agama-agama samawi sebelum-sebelum Islam ya disebutnya Islam juga sebenarnya. Karena di dalam Islam ada mereka, sebenarnya itu begitu. Ya mirip udah seperti Nabi Muhammad Isra Mi'raj di langit pertama ketemu Nabi A, langit kedua Nabi B, langit ketiga Nabi C dan seterusnya. Ke situ tuh maksudnya. Ya. Nah, jadi apa namanya? Para nabi ini atau agama ini semua samawi di masanya. Termasuk yang terakhir, yang Nabi Muhammad ya tentu saja ma'rifat. Yahudi itu syariat, Nasrani hakikat, Islam ma'rifat, harusnya begitu tahapannya. Kenapa hanya kuat di syariat saja, tidak naik dan merasa direndahkan apabila ada penyampaian-penyampaian hakikat. Nggak boleh suuzon, nggak boleh seolah-olah kayak dihina atau gimana atau direndahkan, enggak. Nah ini ada ayatnya ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Ya, artinya manusia itu dahulunya umat yang satu, dalam kurung dalam ketauhidan. Ya, saya bacakan arti lengkapnya dulu ya, nanti baru kita buka secara makna hakikinya ya. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Mengandung kebenaran. Ya. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab sebagai bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman dengan kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kana nasu ummatan wahidah. Iya, sesuai kan dengan pemaparan saya yang di awal kan. Muhammad itu ya sebagai Rasul, Nur Muhammad ya Kodim gitu. Dia juga sebenarnya mirip dengan yang saya paparkan tadi malah. Silakan diputar ulang di awal ya tadi videonya ya. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin.
Nah, umat yang satu, maka diutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, dalam kurung nih, setelah terjadi perselisihan. Gitu. Iya, dulunya satu. Sama, para nabi itu diutus kepada umat-umat yang dulunya satu menjadi terpecah-pecah. Sehingga melemah, 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 melemah. Ya'lu wala yu'la alaihinya udah nggak ada. Nah, maka diutus para nabi. Seperti itu. Baik sebelum Yahudi, beberapa agama, banyak lah ya. Kemudian Yahudi, kemudian Nasrani, Islam. Nah sekarang sudah di akhir zaman. Islam gimana? Ngomongin ma'rifat aja gelagapan kan. Padahal agama itu ya ma'rifat. Wah kesannya ma'rifat itu ilmu yang gimana gitu kan. Bahkan, oh jangan, jangan, jangan. Apa itu? Downgrade sekali. Iya salam. Iya, diutus para nabi. Lah kalau diutus pewaris nabi, sama saja sebenarnya. Ketika sedang pada berselisih, banyak kan sekarang terpecah-pecahan. Yahudi terpecah-pecah, Nasrani terpecah-pecah, Islam sama, hancur lebur. Menyampaikan kabar gembira. Apa visi misinya? Rahmatan lil alamin. Gitu. Ya tentu ada peringatan di dalamnya. Ya namanya kita dituntun sebagai orang buta lah anggaplah gitu kan. Nah, dikasih peringatan, lompat sedikit, ada got. Ya kalau kita nggak lompat nyemplung. Ya, nurut aja sama yang dituntun. Ya dikasih peringatan bukan dibenci, bukan mau disiksa, bukan. Tapi sebagai bentuk kasih sayang. Tapi ya rasanya siksa ya. Pemahaman downgrade gimana sih? Sama kayak ada pemaparan-pemaparan tentang hakikat ma'rifat, metodologi untuk eh, bahkan eksakta ilmiah kan untuk menyampaikan hakikat ma'rifat, dianggapnya wah udah negatif aja kan gitu, downgrade banget gitu. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Ya, Quran itu mujizat terbesar. Ya, dan diturunkan bersama para nabi termasuk pewarisnya. Kitab Qadim maksudnya. Taurat, Zabur, Injil, Quran itu kan sama kodimnya. Turunnya di negeri Tursina ya, anggaplah begitu. Jadi bahasa Tursina ya begitu. Dari kodim kitab turun ke alam dunia, turunnya di Nazaret atau Palestina lah gitu, negerinya lah bisa. Ya pakai bahasa situ. Dari kodimnya kitab turun ke alam dunia, uh, menggunakan bahasa Arab, bahasa situ, pakai bahasa situ. Tapi kesimpulannya sama gitu.
Tapi bobotnya berbeda-beda. Tapi sesuai untuk zamannya masing-masing. Gitu. Ya di akhir zaman ini udah nggak ada turun lagi kitabnya secara baharu. Tapi mengembalikan dimensi kitab kodimnya yang telah hilang. Secara prakteknya bukan eksistensi kitab kodim yang hilang. Gitu. Nah, ini senjata ini. Wanzala mahumul kitab bilhaq. Bilhaq ini dengan tadi diterjemahkan mengandung kebenaran. Ya dari hakul yakin sebenarnya. Al-haqqu dengan maha benarnya. Gitu. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk memberikan penjelasan lah begitu. Liyahkuma ini apa? Jadi hakim lah gampangnya. Tempat orang mencari keadilan. Bainan nas di antara manusia fi makhtalafu fi. Apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Urusan agama tentu saja. Agama yang udah dari samawi jadi ardi itu prakteknya. Mirip kayak zaman sekarang. Gitu. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan apa yang diperselisihkan dalam urusan agama itu illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, kecuali yang telah dikirimkan juga kitab, udah kitab baharu maksudnya, al bayyinat, beri keterangan ya, baghyan bainahum apa nih, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Iya, Quran ditafsiri nggak ada kodimnya, pakai alam rendah, ya sudah, downgrade tuh. Allah maunya biru, keluarnya hijau. Allah maunya putih, keluarnya hitam. Abu-abu hitam begitu. Kan nggak ada alat pembersihnya kan di kolbunya. Tapi jago nafsirin, jago bahasa Arab misalkan. Yang keluar ya ini, bagian bainahum. Karena kedengkian di antara mereka. Polanya sama. Di tiap zaman yang udah downgrade pun begitu. Sebelum 4 kitab besar ya, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya, sebelumnya suhuf-suhuf, sama aja gitu kan. Itu sampai kepada waktu tertentu sudah turun tuh kualitasnya, kualitas kodimnya, kualitas hakikatnya, maka diutus nabi baru gitu untuk mengembalikan kodimnya sama polanya, walaupun setelah zaman Nabi Muhammad ini, tapi sudah tidak ada agama baru dan kitab baru atau nabi baru, nggak ada gitu ya, tapi semua polanya sama gitu, sebab-sebabnya pun sama, bagian bainahum. Karena kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah memberikan hidayah kepada yang beriman. Limakhtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan dalam agama itu, minal haqqi biizni, dari kemahabenarannya dengan izinnya. Iya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Nah, dari para pelai ini ada kitabnya, ada Siratul Mustaqimnya di sini.
Yaitu jalan kodim maksudnya, jalan hakikat itu. Walaupun bersyariat itu berproses di Siratul Mustaqim gitu. Gitu. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah sangat cukup jelas ya tentang siapakah umat Muhammad itu adalah kalau bahasa dari guru kami yang tersambung ruhaninya atau yang ada di dalam benteng Rasulullah ya masuk ke dalam sebutan arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang suci gitu. Ya karena walaupun berlainan waktu yang ratusan ribuan tahun, jalannya sama. Apa maksudnya? Melalui pembersihan, di install ulang, kemudian diaplikasikan. Apa itu? Takholli, tahalli, tajalli. Gitu. Nah, kalau bahasa populernya itu ya iman, Islam, iman, ihsan. Ya seperti itu ya. Atau bahasa populernya ya, takwa, iman dan takwa. Ya apa aja sebutannya. Seperti itu. Semua agama sama jalannya seperti itu. Ya, dibawa oleh nabi siapapun polanya sama. Cuman kebetulan bahasanya berbeda-beda. Nah ini yang bikin mudah sekali terkotak-kotak karena nggak melihat pola kodimnya. Ya. Karena nggak punya alat untuk membaca kodimnya. Harus punya alatnya itu, alat kodim untuk membaca kodimnya. Gitu. Apa sih itu kodim itu? Hakikat maksudnya. Syariat, tarekat, hakikat. Ini belum ma'rifat. Ya seperti itu ya. Baik, ini tentang praktek dari Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Mohon maaf atas segala kekurangan atau apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.